Karena ketika kita bergantung sekali dengan uang itu sebenarnya juga termasuk salah satu tanda-tanda kesyirikan. Yang datangkan Allah. Bukan kok yakin kita pasti akan terlindungi di situ, ya tidak seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah terkait hal di atas bentuk perlindungan ini dengan sabdanya, siapa yang memiliki onta, dilanjutkan tadi setelah sabda beliau, maka hendaklah pergi menggunakan ontanya. Maksudnya ketika kita memiliki suatu kendaraan ataupun alat apapun, kok kita menggunakan alat tersebut untuk bepergian, itu boleh, itu kan wasilah. Bukan kita meyakini wasilah kita untuk berangkat. Misalkan kok jenengan punya sesuatu uang lah, misalkan uang itu kita yakini mampu menghadirkan kita, ataupun dari usaha kita mampu menjadikan kita itu bisa naik haji misalkan, itu boleh. Bukan berarti kok kita syirik bahwa kita mengandalkan uang kita, bukan. Kan itu hanya wasilahnya saja. Tapi kalau ketika panjenengan kok tidak punya uang, pusing, risau, gelisah, merasa waduh iya kira di duit ini, itu baru mendekati syirik. Hati-hati. Karena ketika kita bergantung sekali dengan uang itu sebenarnya juga termasuk salah satu tanda-tanda kesyirikan. Ya apa? Kalau tidak punya uang, kertas, padahal uang itu kan cuma kertas gitu. Kita merasa tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa, semangat ibadah kita turun. Malas, ora iso turu sih san. Mikir ke waduh besok piye. Berarti pengaruhnya apa? Uang lebih berpengaruh daripada kita kehilangan Allah. Tapi nek jenengan tidak beribadah apa bisa seperti itu? Coba lebih dalam mana antara kita ketika kita meninggalkan sholat dua, ketika kita meninggalkan sholat rawatib atau sholat tahajud, dengan kita kehilangan uang atau tidak punya uang. Itulah tingkat keimanan kita. Kalau jenengan kok merasa tidak punya uang biasa saja, kemudian orang sholat dua lebih gelo, itu imannya masih tinggi. Tapi kalau nih sholat lah, kalau dua-duanya, waduh, kalau dua-duanya seperti ini berarti kalau jenengan punya rasa was-was tinggi terhadap uang, berarti tingkat kecintaan kita terhadap dunia masih tinggi. Gak bisa seperti itu. Ya uang itu kan menghadirkan manfaat dunia. Bisa untuk akhirat? Bisa. Kalau jenengan tidak was-was, uang itu akan diinfakkan semua. Coba. Oh, saya percaya sekali akan akhirat, Ustaz. Ya udah saya infakkan semua harta saya. Berani tidak jenengan seperti itu? Faktanya tidak berani. Tapi kalau untuk kesembuhan diri kita, ke dokter lah, berobat dan lainnya, jenengan kok berani? Oh, tidak usah, saya tidak mau sembuh, ini dunia. Coba dibalik seperti itu. Tidak usah, saya mati saja, ini buat infak saja. Ada tidak yang berlaku seperti itu? Sulit ya. Padahal jenengan tahu yang melindungi itu Allah, yang mengambil nyawa seseorang itu Allah. Tapi aplikasinya sulit. Iya. Makanya dibalik, kalau kita tidak menyukai sesuatu, barangkali kalau kita diperlakukan seperti itu, Allah juga tidak menyukainya. Tapi kan kita jarang nih muhasabah seperti itu. Kalau coba kan orang itu nek tak perlakuan seperti ini suka enggak? Kalau jenengan berlaku seperti itu kepada Allah, menyepelekan, kemudian dapat sesuatu kok langsung lupa, kemudian Allah memberikan kita teguran, hukuman yang langsung cash dibayar di dunia, yaitulah sebenarnya bentuk rasa cinta Allah kepada hambanya. Ketika mendapat ujian langsung diampuni dosa-dosanya, enak enggak? Nah, coba kalau hitungan rekenannya nanti di akhirat semua, berapa hutang-hutang kita? Nah, bisa jadi pahala sholat kita, sedekah kita tidak bisa menebus dosa-dosa kita. Nah, saking banyaknya. Tapi Allah kan tidak langsung menurunkan hukumannya cash, ngoten maksudnya. Sebagai penutup, sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa ada sebuah perkataan yang sangat dicintai Allah, dan di sini beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin dilempar di tungku api pas mau dimasak. Itu adalah ucapan dari Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan kalimat tersebut di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4563. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu.
Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambahkan keimanan mereka dan mereka menjawab. Ini ketika terjadi perang. Waktu dulu kan perang Badar ini. Perang Badar pasukan kaum muslimin cuma 300, musuhnya 1000. Dan jenengan lawan orang 1000 1 banding 3, orangnya besar-besar, maju apa mundur? Maju mati. Mundur mati juga. Ya ini serba salah kita. Makanya di situ sampai keluar pernyataan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang bisa menjadi penolong kita. Ya memang Allah yang menjadi penolong kita. Tapi faktanya sekelas para sahabat pun pernah mengalami sebuah penurunan iman. Ketika mereka berperang jumlahnya lebih besar, mereka meremehkan musuh-musuhnya. Hasilnya apa? Kalah. Yo wong diri biasa 300 lawan 1000 menang, apa menaiki luwih akeh jumlahe. Itulah sombong, kadang tidak terasa gitu. Kita itu seperti itu, wah, aku sih ibadah wis akeh ora salah. Ramadan besok santai-santai saja. Ada ndak orang yang beribadah ketika di Mekah ataupun Baitullah merasa bahwa ketika sholat di sana pahalanya 100.000 kali. Kemudian sampai di sini tidak sholat. Wah, aku sholat ini 1.000 mas. Lah tak cicil terus. Saya ini nyenggal nyantai toh. Itu adalah sebuah pemahaman yang keliru. Ketika kita memisahkan sholat tersebut, berarti kan kita sudah mengingkari sebenarnya perintah Allah yang tidak kita sadari. Walaupun jenengan pahalanya dulu banyak, ya bisa jadi terputus terhapus karena meremehkannya itu. Wah ngeri ya, meremehkan satu peristiwa. Bahkan ketika panjenengan menjalankan ketaatan selama 1 hari, kemudian kok malamnya nuwun sewu sekali bermaksiat apapun, misalkan gak ada orang lihat kemudian kita maksiat, hapus semua amalan kita dari pagi sampai menjelang malam itu. Padahal jenengan sudah banyak melakukan kebaikan, sedekahnya waduh tak infak 1 juta kayak hilang amalnya. Ya sebagaimana debu berterbangan tadi. Masya Allah ya, ternyata setiap amalan itu harus kita hati-hati faktor-faktor penghilangnya. Dan kita ketika kita meyakini bahwa Allah yang Maha Pelindung, maka seharusnya kita harus selalu dibuat takjub oleh kaum orang ataupun para salaf yang telah memberikan contoh kepada kita di situ.